Kalau ngomongin resolusi 1080p atau Full HD, itu kayaknya masih menjadi primadona para PC gamers karena di sini usernya itu mencapai 54% berdasarkan Steam Hardware Survey. Tentu ini juga sejalan nih dengan harga GPU gaming 1080p yang memang jauh lebih bisa dijangkau oleh mayoritas orang. Dengan begitu, opsi monitor 1080p itu udah bertebaran banyak di pasaran. Dan karena teknologi 1080p ini udah eksis cukup lama, dengan begitu harga monitor 1080p juga tiap tahun semakin menurun dan akan semakin terjangkau. Seperti monitor budget 1 jutaan ini nih yang datang langsung dari brand terkenal seperti Acer, dan dia udah kasih layar 27 inch IPS dengan refresh rate 144Hz. Akurasi warnanya sendiri juga udah bagus dan punya desain yang super slim nih, udah kayak monitor OLED. Ini adalah Acer SA273P1. Monitor ini punya ukuran layar 27 inch dengan desain yang minimalis tanpa embel-embel gaming. Desain ini cocok banget nih buat nangkring di atas meja kerja kalian dan gak akan terlalu mencolok. Ini tentu bisa banget nih dipakai buat ngeles ke bos, istri, atau mungkin orang tua kalian karena gak ada kesan-kesan gamingnya. Yang padahal monitor ini tuh punya refresh rate 144Hz. Cocok banget nih buat lelaki yang tidak bercerita tapi diam-diam buat main game. Oke, lebih detail lagi nanti gue akan bahas motion blurnya yang dihasilkan oleh panelnya. Ini gue mau selesaikan dulu pembahasan desainnya. Nah, layarnya sendiri punya bezel tipis yang cakep, jadi udah slim banget nih bezelnya. Gak cuman bezel, bodinya pun juga punya dimensi yang tipis. Ini ketipisannya udah kayak monitor OLED sih, yang padahal ini merupakan monitor LED IPS. Sehingga tentunya masih membutuhkan backlighting, so bisa kebayang banget nih seberapa tipisnya modul LED yang ada di dalam layar monitor ini. Kemudian untuk stand dan kakinya ini tuh berbahan full plastik yang di sini tuh memiliki cantolan di belakang untuk kabel manajemen. Untuk pengaturannya hanya bisa di tilt saja, ya cukup wajar sih mengingat harga yang dibanderol oleh monitor ini. Hanya saja sayangnya ini tuh kakinya tidak begitu kokoh sehingga sangat dianjurkan sekali sih untuk kalian tuh menggunakan monitor ARM. Yang untungnya sih monitor ini tuh sudah support VESA mount 100x100 mm. Oke, sekarang beralih ke layar. Sekali lagi dia nih punya ukuran 27 inch IPS, resolusinya Full HD dengan refresh rate 144Hz. Spek yang cukup sederhana, tapi spek ini udah sangat cukup memenuhi segala kebutuhan, mulai dari sekedar dipakai ngetik-ngetik aja sampai ke main game. Nah, warna yang dihasilkan oleh monitornya ini sendiri tuh layaknya monitor IPS keluaran sekarang yang warnanya ngejreng dan langsung enak dipandang tanpa kalibrasi. Dan setelah gue cek pakai Spider X Pro, dia punya color gamut di 99% sRGB dan 70% DCI-P3. Lalu gue juga tes gamma curve-nya untuk di dua mode yaitu standar dan sRGB yang ternyata hasilnya keduanya ini tuh juga bagus dan cukup akurat. Kemudian tercatat juga punya kecerahan layar mencapai 312 nits dan surprisingly kontras rasionya ini tuh perfect di 1000:1 selayaknya spesifikasi panel IPS. Dan jarang-jarang nih bisa ditemukan monitor terjangkau punya kontras rasio seperfect ini. Dan kemudian buat white point-nya ada di 7000 Kelvin yang di sini tuh masih dalam batas toleransi untuk sebuah monitor LED. So, layarnya ini tuh punya spek warna yang sangat baik untuk kelas harganya. Tentu ini monitor yang udah enak dan siap buat dipakai apa aja. Acer sendiri pun juga sudah menyiapkan fitur Acer Vision Care yang membantu dalam penggunaan sehari-hari karena mencakup hal seperti Blue Light Shield yang mengurangi intensitas cahaya biru, lalu ada mode low dimming yang akan meredupkan brightness monitor untuk digunakan pada lingkungan yang agak gelap, lalu ada flickerless yang mana monitor ini sudah bebas flicker, dan tentunya comfy view di mana monitor ini sudah menggunakan anti glare yang tentu bikin bayangan nggak gampang mantul dari layarnya. Selanjutnya untuk motion blur yang dihasilkan layarnya sendiri di sini tuh masih cukup terasa sih. Tapi ini wajar karena refresh rate-nya itu masih di 144Hz dan secara panel juga Acer tidak gembar-gembor soal adanya fast IPS yang memang minim motion blur nih. At least di sini ada opsi untuk mengatur overdrive agar bisa meminimalisir motion blur-nya. Adapun juga sebuah fitur yang bisa dijadikan solusi alternatif untuk meminimalisir motion blur bernama VRB.
Ini sebuah teknologi monitor yang dimana dia akan menyisipkan sebuah gambar hitam di antara frame yang tampil. Dengan begitu hal ini akan bisa meminimalisir motion blur yang ditampilkan ke layar. Dan ya setelah gue aktifkan fitur ini memang motion blurnya ini semakin berkurang. Hanya saja di sini bukan tanpa drawback ya, karena di sini monitornya akan menjadi lebih redup brightness-nya dan juga akan tampil flicker. Ya dengan begitu kenapa gue bilang di awal ini adalah sebuah solusi alternatif yang dimana tentu ini adalah opsional untuk usernya mau aktifin atau tidak sesuai kebutuhan dan kenyamanannya ketika menggunakan fitur ini. Nah monitor ini juga sudah memiliki fitur Adaptive Sync atau Variable Refresh Rate, tapi sayangnya hanya support AMD FreeSync saja karena port displaynya itu hanya tersedia VGA dan HDMI saja, dimana untuk Nvidia G-Sync itu tuh perlu adanya DisplayPort supaya bisa berjalan. So pastikan aja PC atau perangkat kalian ini menggunakan GPU Radeon atau Nvidia karena monitor ini hanya support AMD FreeSync aja untuk variable refresh rate-nya. Tentunya setiap monitor itu harus dilengkapi dengan berbagai perkabelan yang di sini tuh out of the box kita mendapatkan power adapter 35 watt dan tentunya kabel HDMI serta ada kabel jack 3,5 mm. Dan memang monitor ini tuh juga punya internal speaker stereo dengan output 2 watt. Ya memang secara kualitas suara ya nggak gimana-gimana sih, setidaknya cukup aja untuk sekedar menemani browsing internet yang memiliki audio playback. Nah, untuk kotak-ketik settingnya di sini tuh punya OSD ala Acer yang punya UI cukup user friendly dan di sini tuh menawarkan pengaturan yang sangat lengkap mulai dari sekedar brightness dan kontras, lalu ada juga settingan untuk kalibrasi manual seperti RGB gain, 6-axis hue dan saturation. Di sini juga ada beberapa mode bawaan yang dikasih sama Acer dengan profil warna yang berbeda-beda sesuai penggunaannya. So, untuk harga yang dibanderol dari Acer SA273 ini tuh ada di 1.650.000. Yang di harga segini kalian udah dapetin monitor 27 inch Full HD dengan desain yang ramping dan juga minimalis yang tentu ini akan sangat oke untuk mejeng di atas meja kerja. Secara akurasi warna juga udah oke banget, di sini dapetin 99% sRGB dan kontras rasionya juga udah perfect. Dan tentu ciri khas brand Acer dalam mentreatment monitor-monitor mereka di mana mereka di sini tuh kasih garansi full 3 tahun untuk panel, spare part dan service. Gak sampai situ aja, kita juga dapetin Acer Accidental Damage Protection selama 1 tahun yang mana ini bikin tambah worry free kalau ada kelalaian yang terjadi saat kita lagi pakai. Dan kita tahu di sini tuh brand Acer punya service center yang tersebar di berbagai kota dan tentu nggak cuma terletak di Pulau Jawa aja. Dimana di sini gue punya kartu garansinya yang menjelaskan letak-letak service centernya tuh ada di mana aja dan ini tuh banyak banget ya tersebar di segala penjuru Indonesia. Jadi ya dengan garansi full 3 tahun tentu ini bakal gampang banget untuk klaimnya kalau kalian pun tinggal di luar Pulau Jawa. Dan mungkin sih segitu aja ya untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_IT. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.